say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welawati Agam, NIM 20101234. Di sini saya akan membahas materi tentang sujud sawi, tilawah dan syukur. Sujud sawi. Pengertian sujud sawi. Sujud sawi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sedangkan menurut istilah, sujud sawi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sawi adalah sunnah. Artinya lebih baik dilaksanakan dan mendapat pahala, tetapi tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Sujud sawi menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Tata cara sujud sawi. Sujud sawi dilakukan setelah selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam. Ketika sujud sawi, hendaknya membaca sujud sawi jika dilafalkan sebagai berikut. Subhana man la yannamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pula lupa. Yang ketiga, sujud sawi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan duduk antara 2 sujud pada sujud sawi sama seperti bacaan ketika duduk antara 2 sujud pada sujud rukun. Sedangkan bacaan sujud sawi yang kedua sama dengan bacaan sujud sawi yang pertama. Yang keempat, setelah selesai sujud sawi yang kedua dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sawi. Adapun hikmah dari melaksanakan sujud sawi antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif maupun mengakui kesalahan diri dan bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. 2. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar maupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud tilawah. Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Melaksanakan sujud tilawah hukumnya sunnah. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika dilakukan di luar sholat, caranya 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajadah. 3. Melakukan takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqu was-sawwaru wasyaqqa sahum wa basrahu bi haulihi wa quwwati. Yang kelima, bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Adapun hikmah melaksanakan sujud tilawah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Dijauhkan dari godaan setan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila manusia membaca ayat sajadah kemudian ia sujud, menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, celaka, anak cucu Adam disuruh bersujud. Lantas bersujud bagi mereka adalah surga. Dan saya disuruh sujud juga tapi saya menolak, maka bagi saya neraka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakni terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sujud syukur. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seseorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, artinya lebih baik dilakukan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara sujud syukur. Adapun cara melaksanakan sujud syukur adalah sebagai berikut. 1. Diawali dengan niat sujud syukur. 2. Melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Doa yang dibaca ketika sujud syukur jika dilafalkan sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuasaan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, Maha Agung. Yang keempat, bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Adapun hikmah dari sujud syukur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat, anugerah dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.